Selamat pagi saudara dan saudari seiman dalam Yesus Kristus. Pada hari ini kita mengucap syukur karena Tuhan ada bersama dengan kita sampai ke hari ini. Dia yang ada pada hari ini, esok dan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita muji Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap kekuatan kita. Apa yang kita ada persembahkan kepada Tuhan dengan segala pujian syukur bagi Yesus. Haleluya. Mari kita naikkan pujian ini dengan segenap hati. Segala puji syukur
Bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus. Saya percaya semuanya sehat, baik, di samping keluarga, karena penyertaan Tuhan Yesus dalam setiap keluarga. Jadi saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, pada pagi ini mari kita sama-sama berkongsi. Saya akan mengungsikan firman Tuhan untuk kita sebagai kekuatan dasar iman kita lewat firman Tuhan pada pagi ini. Jadi mari kita sama-sama, sebelum kita membaca firman Tuhan, saya mengajak kita sama-sama untuk berdoa. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur, terima kasih atas kebaikan, kemurahan, berikan Tuhan dalam setiap kehidupan kami, setiap pribadi kami, dalam setiap pekerjaan yang kami lakukan, dan pelayanan Tuhan berjalan walaupun keadaan yang selalu tidak mengizinkan kami, tetapi Tuhan sangat baik. Tuhan telah melancarkan semua apa yang kami ingin lakukan dan yang kami kerjakan dalam kehidupan kami. Tuhan yang telah membuka jalan sehingga kami dapat melakukan semuanya dengan penuh ucapan syukur dan terima kasih kami. Tuhan berkati kami lewat firman-Mu pada pagi ini. Pada saat ini Tuhan, semua kami sama-sama diberkati. Urapi hamba yang akan menyampaikan firman-Mu Bapa, kiranya Engkau yang berbicara Tuhan kepada semua kami. Terpuji nama-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa, amin. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, mari kita membuka firman Tuhan, yaitu terdapat di dalam Injil Yohanes pasal yang keempat, Injil Yohanes pasal yang keempat ayat 46 hingga 54, yaitu Yesus menyembuhkan anak pegawai istana. Maka Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea, di mana ia membuat air menjadi anggur, dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana, anaknya sedang sakit. Ketika ia mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia kepadanya lalu meminta supaya ia datang dan menyembuhkan anaknya, sebab anaknya itu hampir mati. Maka kata Yesus kepadanya, "Jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya." Pegawai istana itu berkata kepadanya, "Tuhan, datanglah sebelum anakku mati." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, anakmu hidup." Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Ia bertanya kepada mereka, "Pukul berapa anak itu mulai sembuh?" Jawab mereka, "Kemarin siang pukul 1 demamnya hilang." Maka teringatlah ayat itu bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, "Anakmu hidup." Lalu ia pun percaya, ia dan seluruh keluarganya. Dan itulah tanda kedua yang dibuat Yesus ketika ia pulang dari Yudea ke Galilea. Saudara-saudara yang sekasih dalam Tuhan, daripada firman Tuhan ini, perikop yang kita sama-sama baca ini, saya membangkitkan satu tema, yaitu undanglah Yesus melawat keluargamu, melawat keluarga saudara dan keluarga saya. Mari kita sama-sama meminta, memohon kepada Tuhan. Hanya Tuhan Yesus yang mampu mengubah, yang dapat memberkati kehidupan kita lewat doa, harapan, percaya, dan iman kita yang bersandar penuh kepada tangan Tuhan yang Maha Kuasa. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, mengapa apa yang menarik yang saya ingin kongsikan daripada perikop ayat firman Tuhan ini, ataupun perenggan firman Tuhan dalam ayat yang ke-46 dalam pasal yang keempat ini. Jadi, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, sebelum saya menjelaskan kepada kita ayat demi ayat, saya akan menyatakan sedikit latar belakang
Injil Yohanes ini. Penulis kitab Yohanes ini adalah Rasul Yohanes sendiri. Waktu penulisannya antara tahun 85 dan 96. Ia mempunyai sudut pandangan. Kalau kita lihat daripada ada 4 Injil, ya, meskipun Injil Matius, Injil Markus, dan Injil Lukas mempunyai sudut pandangan yang berbeza, tetapi mereka sama dalam hal materi. Karena itulah disebut sebagai Injil sinoptik, sebab mereka sama dalam isi, urutan, dan sebagainya, yaitu Injil Matius, Markus, dan Injil Lukas. Jadi Yohanes disebut dengan Injil tambahan karena ia berdiri dengan unik dalam kelasnya sendiri. Ya. Kitab Yohanes ini berbeza dalam berbagai hal, yaitu gaya, struktur, penggunaan wawancara yang pribadi, kurangnya cerita perumpamaan, dan penjelasan secara rohani tentang berbagai kejadian. Contohnya, dalam Lukas menerangkan bahwa Yesus adalah anak domba. Manakala di dalam Injil Yohanes menyatakan Yesus itu adalah anak Allah. Jadi ada perbezaannya di situ, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, bahwa dan juga di dalam Injil Yohanes juga ayat yang sebelumnya ataupun konteks ayat yang sebelumnya kita juga dapat melihat dia menyatakan pribadi Yesus, ya, pribadi Yesus ada bahwa Yesus adalah juga manusia seperti kita, ya, menyatakan Yesus mengalami keletihan. Sewaktu perjalanan Yesus dan para muridnya dari Yudea ke Galilea, di sana terdapat yaitu di dalam pasal yang keempat ayat yang pertama kita dapat melihat itu, yaitu sewaktu Yesus dan murid-muridnya mereka sampai ke sebuah kota. Perjalanan mereka dari Yudea ke Galilea, mereka harus melintasi suatu daerah yaitu daerah Samaria, ya, daerah Samaria. Ya, mereka sampai ke sebuah kota di Samaria, yaitu yang bernama Sikar, ya, Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimpa air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum," sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli masakan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria?" Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Yaitu sebelum saya menjelaskan membaca dalam firman Tuhan ini untuk kita, itu sedikit latar belakang yang saya kongsikan untuk kita, yaitu saya lihat daripada konteks sebelum ayat yang saya kongsikan untuk kita ini. Jadi saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, Yohanes dan saudaranya Yakobus mengikut Yohanes Pembaptis sampai Yesus memanggil mereka untuk mengikutinya. Yesus menyebut keduanya putra guntur, tetapi kemudian Yohanes disebut murid yang dikasihi Yesus. Yohanes bersama-sama dengan Petrus dan Yakobus menjadi sangat dekat dengan Yesus. Mereka bertiga saja yang berada bersama-sama Yesus pada saat Yesus dimuliakan di atas gunung dan di Taman Getsemani. Yohanes menulis kitab ini dengan sebuah tujuan yang khusus, supaya kita percaya bahwa Yesuslah Mesias, anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Dia juga menulis kitab dalam 1, 2, 3 Yohanes dan juga kitab Wahyu. Itu sedikit daripada latar belakang ayat ini. Mari kita sama-sama membaca firman Tuhan daripada ayat 46. Maka Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea, di mana ia membuat air menjadi anggur. Dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana, anaknya sedang sakit. Ketika ia mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia kepadanya, lalu meminta supaya ia datang dan menyembuhkan anaknya, sebab
anaknya itu hampir mati. Maka kata Yesus kepadanya, jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya. Pegawai istana itu berkata kepadanya, Tuhan, datanglah sebelum anakku mati. Kata Yesus kepadanya, percayalah, anakmu hidup. Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu ia pergi. Jadi ini dalam ayat 46 hingga yang ke-50 ini, saudara yang sekasih dalam Tuhan, ada satu perkara yang menarik yang terjadi di sana, di mana seorang pegawai, ataupun kalau dilihat dalam konteks yang jauh ataupun konteks yang selepas, kita boleh lihat di dalam Injil Matius pasal 8 ayat 5 hingga 13 dan Lukas 7 ayat 1 hingga yang ke-10, di mana dia mengatakan di sana juga terangkan bahwa pegawai istana anaknya sedang sakit, dan di dalam ayat yang selepas yang jauh selepas mengatakan seorang pewira bahwa anaknya sakit ataupun hambanya sedang sakit. Ya, ketika ia mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia kepadanya lalu meminta supaya ia datang dan menyembuhkan anaknya. Jadi dia pergi kepada Yesus. Dia mendengar dan dia kerinduan hatinya untuk pergi mendekati, dan dia juga menyuruh para murid-muridnya untuk pergi mendekati Yesus dan memohon kepada Yesus, meminta supaya Yesus datang kepadanya, kepada anaknya itu. Jadi, dan dia juga dalam ayat yang seterusnya juga dia mengatakan dia tidak layak untuk menerima Yesus datang ke dalam rumahnya. Tetapi apa yang dia katakan, sebut saja sepatah perkataan yang dapat, karena dia percaya bahwa Yesus dapat melakukannya, walaupun tanpa Yesus pergi datang ke dalam rumah itu, dalam permohonannya itu, permintaannya itu, tindakannya pergi kepada Yesus, mendekati Yesus dan berkata kepada Yesus. Apa yang Yesus katakan? Yesus berpaling dan melihat para pengikut murid-muridnya dan berkata kepada mereka, tidak ada ataupun tidak pernah melihat iman sebesar ini di antara orang Israel, kata Yesus kepada mereka. Ya, bagaimana dia datang kepada Yesus supaya, karena dengan harapannya supaya anaknya ini sembuh. Ya. Sebenarnya penyakit ini adalah penyakit yang sangat bahaya, penyakit yang mematikan, yaitu penyakit kusta. Ya. Dalam masa yang sama dia dapat, kalau lihat konteks ayat yang selepas, ya, dalam Matius 8:5 ayat 13, dia datang kepada Yesus dan Yesus katakan, tahirkanlah aku. Dia memohon kepada Yesus dan Yesus menyembuhkan. Pada masa yang sama Yesus lakukan hal itu. Tapi dalam konteks ayat yang kita belajar sekarang ini adalah dia pegawai ini yang datang dan membuka hatinya untuk datang kepada Yesus, ya, agar karena dia percaya, karena dia sendiri yang percaya bahwa Yesuslah juru selamat. Yesuslah yang satu-satunya yang memiliki pengharapan, yang dapat memberi pengharapan yang baru kepadanya dan keluarganya. Di ayat yang seterusnya, ayat yang ke-51, ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya, setelah Yesus memerintahkan dia pulang, dalam pertengahan perjalanannya ada hamba-hambanya telah datang dan dengan kabar baik menyatakan apa yang mereka katakan kepadanya adalah demikian. Ayat 52, ia bertanya kepada mereka, mereka katakan bahwa anaknya hidup. Jadi saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kalau kita lihat dalam perkataan hidup, kita berbicara tentang hidup. Jadi bagaimanakah kita dapat memiliki kehidupan?
Dari siapakah kita dapat memiliki kehidupan seperti anak ini tadi? Dan hal ini juga pernah terjadi di dalam gereja kita sendiri, dalam jemaat kita sendiri, ya, dalam antara jemaat kita sendiri. Sebelum ini, apa yang Tuhan Yesus lakukan karena iman percayanya dan bersandar penuh kepada kuasa Tuhan, ya. Tuhan Allah adalah Allah yang hidup dan padanya ada sumber kehidupan. Hanya di dalam Tuhan, hanya Allah yang kita sembah ada sumber kehidupan. Tidak ada Allah yang lain, tidak ada Tuhan yang lain yang dapat memberikan kehidupan kepada kita selain Tuhan yang kita sembah pada hari ini. Kehidupan terjadi oleh firman. Dalam firman itu ada hidup, dan hidup itulah terang manusia. Hidup kekal diberi kepada setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Hanya orang yang percaya kepada Yesus Kristus akan menerima kehidupan yang kekal sampai selama-lamanya, sampai Maranatha. Jadi maka dengan itu saudara saya kasih dalam Tuhan, seperti mana yang terjadi dalam kehidupan ini adalah kembali kepada ayat firman Tuhan ini. Ini sebenarnya tanda yang kedua yang Yesus lakukan di Kapernaum, yaitu di Kana, ya. Sebelum hal tanda yang kedua ini terjadi, kita boleh lihat di dalam pasal yang kedua, sewaktu Yesus dan murid-muridnya diundang di suatu perkawinan di Kana yang di Galilea, ya. Dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Apa yang Yesus jawab? Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, ibu, saatku belum tiba. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuh menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Jadi setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, yaitu Yesus Kristus masuknya, ya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang yang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tanda yang dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Jadi ini hal yang sama juga terjadi terhadap orang Samaria, ya, orang Samaria ini. Walaupun mereka ada di antara mereka yang pernah yang ada ikut sewaktu pesta itu, ya, sewaktu pesta perkawinan itu. Di sana mereka dapat lihat, ya, yang dikerjakan Yesus sewaktu pesta itu. Di sana mereka lihat bahwa walaupun perempuan ini tadi yang mengatakan kepada mereka, tapi apa yang mereka katakan? Mereka katakan, kami percaya tetapi bukan lagi karena apa yang kamu katakan, sebab kami sendiri telah mendengar dia dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Itu yang mereka katakan kepada perempuan Samaria ini yang pernah berjumpa bertemu dengan Yesus. Jadi saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, itulah perbuatan-perbuatan tanda mujizat yang Tuhan lakukan terhadap anak pegawai istana ini. Dan apa yang seterusnya terjadi, perkara yang menarik yang terjadi seterusnya saudara sekasih dalam Tuhan, yaitu anaknya itu hidup seperti sehat semula, ya, sehat semula seperti sebelumnya. Itu yang terjadi dalam kehidupan anak pegawai istana itu, ya. Dan apa yang dia lakukan, maka teringatlah ayah itu setelah dia mendengar kabar baik itu. Maka teringatlah dia, saat itulah Yesus berkata kepadanya, anakmu hidup. Lalu ia pun percaya dan seluruh keluarganya percaya kepada Yesus.
Saudara, inilah yang terjadi dalam kehidupan pegawai istana ini ataupun seorang perwira dalam keluarganya, kehidupan pribadinya, kehidupan keluarganya, dan apalagi orang yang banyak yang ada pada masa itu. Mereka menyaksikan perbuatan tangan kasih Tuhan begitu nyata dalam kehidupan mereka. Itu dalam kehidupan anak ini, dia disembuhkan walaupun dia sudah hampir mau mati, tetapi Tuhan Yesus juru selamat dunia telah datang dalam mereka undang dalam keluarga mereka supaya dia yang akan memberikan kehidupan kepada anak itu. Jadi masa depan yang indah, masa depan yang sungguh itu ada di dalam Yesus Kristus. Demikianlah kehidupan kita sebagai keluarga yang percaya kepada Tuhan Yesus. Apapun masalah yang selalu terjadi dalam keluarga kita hari ini, undanglah Yesus Kristus melawat, bercampur tangan di dalam permasalahan baik pribadi, keluarga, baik pekerjaan, pelayanan, baik bisnis dan persekolahan. Tuhan Yesus yang atur serta permudahkan semuanya dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, kita yang percaya kepada Tuhan, kita ingatlah perkataan firman Tuhan yang Yesus katakan, pergilah, anakmu sudah hidup. Itulah yang kita harapkan dalam kehidupan kita. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita percaya Yesus Kristuslah yang dapat mengubah, yang dapat memberikan kebaikan dalam kehidupan kita. Dan apapun keperluan hidup kita, baik dari segi jasmani dan rohani, Tuhan Yesus yang memberkati kita. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus Allah Bapa yang di surga, kami mengucap syukur terima kasih Tuhan karena firman-Mu yang mengajarkan kepada kami lewat kehidupan pegawai istana, seorang perwira yang imannya begitu membuat Yesus Kristus lahiran, bahwa dia telah menyerahkan dan membuka hatinya. Sesungguhnya harapannya hanya pada Yesus. Biarlah Tuhan Yesus itu juga terjadi dalam kehidupan kami pada saat ini, pada hari ini Tuhan. Biarlah kami tetap berharap kepada Tuhan, dan jangan biarkan kami Tuhan jauh, jangan biarkan kami berpaling daripada Engkau Tuhan Yesus, karena Engkau juru selamat dunia yang Alfa dan Omega, yang awal dan akhir sampai selama-lamanya Tuhan. Kami tetap percaya kepadamu Tuhan. Berikanlah kami kekuatan, kemampuan menjalani kehidupan kami. Berikanlah kami kemenangan Tuhan, agar kami dapat menempuhi segala cabaran, cobaan, permasalahan yang terjadi dalam kehidupan kami Tuhan. Kau pimpin setiap pribadi kami Tuhan. Kau jaga setiap pribadi kami Tuhan Yesus. Kau bungkus setiap pribadi kami Tuhan, supaya kuasa kegelapan, kuasa iblis, kuasa penyakit tidak dapat membahayakan dan mendatangkan malapetaka dalam kehidupan kami, karena Tuhan yang bersama dengan kami, Tuhan yang melindungi kami, Tuhan yang menggendong kami di bawah sayap. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah namamu Tuhan Yesus. Biarlah firman-Mu terus menjadi berkat dan mengalir dalam setiap kehidupan kami, dan membuahkan setiap iman kami Tuhan Yesus, agar kami terus bertumbuh, terus buah dalam iman kami, terus percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan sampai Tuhan Yesus datang ke dunia ini. Terpujilah namamu Tuhan. Inilah doa kami yang kami angkat di dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah berdoa. Amin. Haleluya ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan karena punya Tuhan seperti Engkau. Engkau Tuhan yang sanggup mati bagi kami karena dosa kami. Darah-Mu tertumpah di kayu salib untuk penyucian dosa umat manusia di dunia ini ya Tuhan. Sungguh besar ya Tuhan pengorbanan-Mu pada kami. Oleh itu Tuhan, kami tidak ingin memandang, menyembah Allah yang lain, karena Engkau adalah Allah yang cemburu. Engkau Allah memerintah kami, memerintah kehidupan kami. Kami ini adalah kepunyaan Engkau. Tidak ada siapa yang dapat mengambil kami dari Engkau ya Tuhan, karena kami sudah ditebus oleh kuasa darah Engkau. Engkau sudah membayar lunas dosa kami ya Tuhan.
sehingga kami ini menjadi milik penuh Engkau untuk selama-lamanya ya Bapa. Dan Engkau memanggil kami sebagai anak-Mu ya Tuhan, malah sebagai rakan yang dekat dengan Engkau ya Tuhan. Hanya Engkaulah Allah kami, hanya Engkau yang kami sembah, dan tidak ada yang lain, hanya nama Engkau Yesus. Haleluya. Mari kita naikkan pujian ini dengan segenap hati kita. Naikkan segala penuh dengan kesyukuran, mengucapkan terima kasih kepada Yesus dari hati kita yang paling terdalam, karena kasih dan kebaikannya dalam hidup kita yang tidak pernah berkesudahan. Haleluya Yesus.
memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian